Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut setiap jemaat Tuhan yang telah hadir di Tiberias Kelapa Gading Nias dan juga seluruh jemaat Tuhan yang telah tersambung secara live streaming pada pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Saya percaya semuanya tetap dalam keadaan yang luar biasa, tetap dalam keadaan yang sukacita sebab Tuhan Yesus tetap baik, amin. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita yang percaya. Yang setuju katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita rindu beri penyembahan buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita orang yang percaya. Kita sama-sama bersatu di dalam doa saudara. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh besar bagi kami yang telah Kau selamatkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Hidup ini karena kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, langkah kami untuk boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap kami yang boleh tersambung secara live streaming, semuanya hanya karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat karunia-Mu untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Hari yang indah ini kami rindu beri pujian, penyembahan. Di dalam nama Yesus berkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya waktu Kau berkuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu Tuhan dengan pujian pagi hari ini. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita buka hati kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi anugerah Tuhan. Sama-sama katakan, ku ada sebagai mana ku ada. Katakan berdiri di hadapan berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
curah bagiku. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu. Berlimpahlah Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah besar. Saya jemput setiap saudara untuk makin beri bersama-sama pagi hari ini. Angkat tanganmu, katakan, oh, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami angkat syukur kami Tuhan Yesus dengan tangan yang terangkat. Kami beri pujian syukur bagi Tuhan Yesus yang baik. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami sampaikan Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat saudara. Pagi hari ini karena besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah. Haleluya. Mari fokus menyembah pagi hari ini saudara. Katakan semakin hari makin bertambahlah Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan berlimpahlah Tuhan. Terima kasih. Mari yang di rumah sama-sama katakan semakin hari semakin makin bertambahlah, sebab Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya. Besar anugerah-Mu. Mari satu suara pagi hari ini katakan, oh Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Dari hati yang mengasihi-Mu Tuhan kami sampaikan anugerah-Mu besar. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari Tuhan kami tahu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari kami nyatakan Tuhan, semakin hari semakin bertambah
kami sembah. Terus sembah Dia saudara di dalam roh dan kebenaran saat ini. Ini momen yang indah pagi hari ini saudara. Ambil waktumu, engkau yang di rumah, engkau bebas berlutut di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tanggalkan bebanmu sama Tuhan. Serahkan segalanya sama Tuhan. Dia yang menganugerahkan kita hidup yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Keadaan kami saat ini, kami gak mau pakai Tuhan menjadi alasan kami untuk tidak menyembah Tuhan Yesus. Sebab keselamatan kami terima hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga di tempat ini, mari berdoa saudara. Angkat kedua tanganmu, buka hati sama Tuhan. Buka hati sama Tuhan. Mari sampaikan di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, katakan berlimpah, berlimpah. Mari yakini dengan percaya saudara. Semakin hari semakin bertambah besar katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu. Datanglah Roh Kudus, bersabdalah Tuhan. Terima kasih. Kami datang dengan percaya, kami katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Angkat kedua tanganmu sambil katakan semakin hari semakin bertambah besar. Katakan saudara, anugerah-Mu. Engkau yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang memberkati. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang dengan percaya bahwa anugerah-Mu masih ada bagi kami yang rindu terus berseru dan memuji Tuhan. Kami tahu Engkau hadir Tuhan, melawat memberkati kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Menyapa setiap saudara. Ada Shalom di media. Shalom. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau tinggikan, kita mau muliakan nama Tuhan. Karena kita datang dari gereja mana, kita datang dari suku mana. Haleluya. Oh, hey. Sama-sama di media bebas kalau kita puji Tuhan bagi hari kita yang sangat pandang dari gereja mana asal kau
Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mengucap syukur di pagi hari ini kita boleh menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebentar sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, lebih dahulu saya akan membacakan pembacaan suara gembala kita pada minggu ini. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji, iman yang spektakuler, Lukas 18 ayat 8. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus memilih mendiang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji karena prinsip hidupnya seorang yang jujur. Kita tolak pencuri di gereja, Yudas di gereja, pengerja yang tidak jujur, orang-orang yang tidak jujur kita tolak. Supaya bertobat, mari kita hidup yang jujur. Yudas mencuri, dikejar setan, mati dengan gantung diri. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Romawi yang kedua, iman yang spektakuler, Lukas 18 ayat 8. Level iman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Sudah ikut Tuhan, belum tentu kita langsung beriman. Tapi Tuhan mau kita memiliki iman yang besar, yang tinggi, yang spektakuler. 1 Matius 5 ayat 21 sampai dengan 28 ceritakan kisah perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Kita harus gigih, walaupun ada banyak tantangan, kita harus memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perempuan ini berasal dari keturunan Ham, keturunan yang dikutuk, tetapi dia memanggil Yesus sebagai Tuhan dan dia gigih memilih iman yang sangat besar. Kita harus memiliki waktu untuk berdoa, datang ke gereja, jangan menghindari ibadah, dan disitulah akan timbul iman. 2 Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dari firman Tuhan kita dapat mengenal isi hatinya dan melakukan apa yang Tuhan sukai. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Miliki hati yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, yaitu iman. 3 timbul dari pendengaran, dan iman harus disertai dengan perbuatan agar kita melihat kemurahan Tuhan. Mari kita berjuang untuk memiliki iman yang besar. Teruslah perkatakan firman Tuhan. Romawi yang ketiga, hati-hati, Tuhan tahu pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4 mengingatkan, 1, bahwa segala perbuatan kita dan tingkah laku kita diketahui dari sorga. Tuhan mengetahui dan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita. 2, ucapan-ucapan kita, segala perkataan kita, semuanya diketahui oleh Tuhan. Perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita, jangan sampai dusta. 3, jaga perbuatan-perbuatan kita, jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda. 4, ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berbaring, dimanapun kita berjalan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Mari renungkan bila Tuhan tahu segala perbuatan dan tingkah laku kita, betapa kita harus hidup yang suci kudus agar layak menghadap Tuhan dan pesta di sorga. 2 penutup, doa kami, mari hidup yang jujur, jangan dusta, jangan menipu, jangan mencuri. Tuhan Yesus berkata orang yang dusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Seruan saya agar para pendeta, koordinator, dan pengerja gereja, mari melayani dengan jujur dalam segala hal, menghormati setiap rupiah milik Tuhan. Jangan melayani bila tidak bisa hidup jujur. Banyak peristiwa yang terjadi, yang curi atau menipu gereja, miliknya habis, rumahnya habis, lalu akhir hidup mati menderita. Demikian pembacaan suara gembala sidang kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Berkati setiap saudara dan saya. Sebentar kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kembali tundukkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Betapa hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Berkati melalui bacaan suara gembala sidang kami. Sebentar lebih dalam lagi kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu yang ditabur akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada menjadi terang dan garam-Mu. Berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, bawakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, berkati setiap kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur. Dengan sikap berdoa, gereja Tuhan datang sama Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan, selalu hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Benar Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberius dengan ibu. Satu yang kami rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi itu, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku sama-sama jemaat Tuhan, kembali kita bangkit berdiri di tempat ini, di rumah. Kita bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih dalam, sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan kita Dr. Aris Tuhan. Lebih dari segala yang lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu berlimpah atas kami saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapan yang baru atas setiap kami. Teguhkan ya Tuhan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu
dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, selamat pagi, sukacita, Tiberias Gading Nias dan setiap saudara di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat perkenan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, kita mau lihat ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16, boleh ditampilkan, kita mau lihat ayatnya yang ke-29. Bro David boleh bacakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hari ini saya mau berbicara mengenai keindahan dan harmoni dari kekudusan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu hiasan. Kekudusan adalah sesuatu yang indah. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkorban bagi Tuhan dan menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita lihat 1 Tawarik 16 ayat 29 ini. Saya siapkan dalam PowerPoint. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Menarik sekali untuk memperhatikan dalam bahasa Inggrisnya. Bahwa dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, sembahlah Tuhan, worship the Lord in the beauty of holiness. Sembahlah Tuhan dalam kecantikan atau keindahan dari kekudusan. Katakan bersama saya, beauty. Beauty of holiness. Kecantikan atau keindahan dari kekudusan. Hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya kita cari keindahan. Dan beberapa minggu yang terakhir ini saya bawakan bahwa kita harus cari kebaikan. Dan jangan hanya cari kebaikan yang tanggung, tapi cari kebaikan yang tertinggi. Sebab Tuhan adalah baik, dan Tuhan adalah kebaikan yang tertinggi. Tetapi kalau kita cari yang baik, dan cari kebaikan yang tertinggi tersebut, sesungguhnya kita juga mencari yang bernama keindahan. Katakan bersama saya, keindahan. Berapa banyak saudara suka melihat hal-hal yang indah, yang harmonis, yang selaras, yang baik? Angkat tanganmu. Saudara suka hal-hal yang indah? Gedung yang indah, lukisan yang indah, musik yang indah, literatur yang indah. Berapa banyak saudara ya suka ngelihat yang jelek-jelek, yang horor-horor, yang serem-serem, yang suram-suram? Ada di sini? Kita semua suka yang indah, amin. Ada tiga konsep dari keindahan, saudara. Ya, keindahan itu yang pertama berbicara mengenai harmoni. Katakan bersama saya, harmoni. Keindahan yang pertama berbicara mengenai apa? Harmoni. Ya, hal-hal yang indah itu tidak suram, tapi cerah, terang. Yang pertama harmoni, yang kedua cerah, dan yang ketiga hal yang indah itu berbicara mengenai keutuhan. Katakan bersama saya, keutuhan. Semua pada tempatnya, semua pada proporsinya, dan hal-hal yang horor, hal-hal yang mengerikan itu nggak harmoni, ya, dan tidak utuh. Ya, makanya misalnya sundel bolong tuh nggak utuh, saudara. Ada bagiannya yang bolong, betul. Ya, atau hal-hal yang horor itu nggak utuh. Tapi hal-hal yang indah, hal-hal yang cantik, yang indah, yang membangkitkan rasa kagum kita, yang membuat kita terpukau, itu selalu cerah, selalu utuh, dan selalu harmoni. Itu kenapa Alkitab katakan, carilah yang
baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Kalau kita cari Tuhan, kita cari yang baik. Dan selalu saya katakan bahwa kita harus cari yang baik ini, harus selaras, harus harmoni dalam dimensi waktu, katakan bersama saya waktu, dan yang kedua dalam dimensi sesama. Sehingga ada keselarasan, ada sinkronitas, ada harmoni. Dan ada nilai spiritual yang dalam keindahan, saudara. Saudara dan saya harus memiliki selalu pengalaman dengan keindahan. Atau kita harus memiliki hubungan dengan keindahan. Kita menyukai hal-hal yang indah, hal-hal yang selaras, hal-hal yang sinkron, hal-hal yang harmonis. Misalnya kecantikan, saudara. Ilmuwan menemukan ya bahwa kecantikan itu berbicara mengenai harmonis, simetri, dan keselarasan. Bahkan kecantikan pun ada, dan saya berbicara kecantikan fisik di sini. Ya, kecantikan fisik ada matematikanya, ada geometrinya, ya, ada keselarasan, ada simetri wajah misalnya. Ini simetri jarak antara mata dan pipi dan hidung dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak memprioritaskan kecantikan atau kegantengan fisik. Yang Tuhan lihat adalah kecantikan dan keindahan hati kita. Karena Alkitab katakan manusia melihat muka, manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan memberikan prioritas untuk keindahan, kecantikan, keserasian, keharmonisan dalam hati manusia. Kita selalu terpukau melihat keindahan, lukisan yang indah, musik yang indah, literatur yang indah, film yang indah, gedung yang indah. Dan kita berada sekarang di gedung yang indah yang mendiang pendeta Pariaji, saudara. Itu terlibat juga dalam mendesain, pendeta Pariaji dan ibu mendesain gedung ini, ruangan ini, eksterior dan interiornya, karena mereka percaya bahwa jemaat Tiberias harus dapat yang the best, harus dapat yang indah. Itu kenapa kita harus selalu memiliki pengalaman dengan keindahan. Kita berbicara bahwa kekudusan adalah sesuatu yang indah. Misalnya mengenai musik yang indah. Keindahan itu punya spiritualitas yang tinggi, saudara. Memiliki pesan yang tinggi. Keindahan itu seperti memanggil potensi terbaik dalam diri saudara dan saya. Setiap saudara melihat hal-hal yang indah, itu seperti ada panggilan. Ayo, jadilah yang terbaik. Dan saudara dan saya memiliki panggilan sebagai generasi minyak dan anggur. Generasi yang the best. Karena kita mau mencari kebaikan yang tertinggi. Dan kebaikan yang tertinggi adalah yang terbaik. Bukan hanya baik, tapi saudara harus menjadi yang the best. Ketika Abraham melihat alam yang indah dan melihat taburan bintang di malam hari yang indah, dia melihat keindahan, dan keindahan itu berbicara kepada dirinya. Dia yang tadinya berpikir dia tidak akan memiliki dan tidak mampu memiliki anak lewat istrinya Sarah, tapi keindahan itu berbicara. Ketika Elisa akan bernubuat, akan melayani, ia memanggil pemain kecapi, dan pemain kecapi bermain. Dan ketika ada harmoni, ada musik bermain, kecapi tersebut bermain. Alkitab katakan, ia diliputi oleh kekuasaan Roh Allah. Ada sesuatu mengenai harmoni, mengenai keselarasan, mengenai keindahan yang mengundang hadirat Tuhan, yang mengundang urapan. Itu kenapa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan musik terlibat di sini. Dan ada sesuatu sisi misterius dari musik, saudara, yang mengundang rasa kagum kita, rasa takjub kita. Karena manusia nggak bisa lepas dari harmoni, keindahan, dan keselarasan. Ada banyak jenis musik, dan saya percaya semua orang suka musik.
Apa ada saudara di sini yang benci musik? Ada atau tidak? Pokoknya dengar musik mau muntah sepertinya. Kita semua suka musik, ya paling tidak genre atau jenis musik tertentu. Dan semua musik memiliki irama, melodi, keselarasan, dan harmoni. Bahkan orang yang paling pemberontak sekalipun, ya, misalnya ada jenis musik metal misalnya, yang katanya anak-anak muda yang anti-establishment, ya, anti otoritas, anti harmoni, mereka maunya anarki misalnya. Tapi dalam musiknya tetap ada harmoni, ya, tetap mereka nggak bisa lepas dari harmoni. Kalau benar-benar musik itu harus anti harmoni, ya, nggak boleh pakai chord, harus asal-asalan. Kalau mau konsisten, ya, dan nggak boleh sinkron antara drum misalnya dan keyboard dan gitar dan lain sebagainya. Tapi siapa yang mau dengar musik seperti itu? Betul atau tidak, saudara? Saudara nggak mau dengar musik yang ancur-ancuran, ya, yang asal-asalan. Jadi manusia tidak bisa lepas dari hidup dalam keselarasan dan harmoni. Carilah kebaikan yang tertinggi dan harmonisasikan itu. Yang pertama dalam dimensi waktu. Katakan bersama saya, waktu. Karena saudara bukan hanya hidup hari ini, saudara bukan hanya butuh makan hari ini, minum hari ini, saudara butuh hal-hal tersebut sekarang dan besok. Dan hidup adalah permainan yang berseri. Hidup bukan hanya main satu kali. Hidup adalah permainan yang berseri. Kau gak bisa memikirkan hanya makan hari ini. Kau harus bisa pikir makan besok. Dan untuk menjamin stabilitas, apapun yang saudara butuhkan, saudara dapat. Bukan hanya hari ini, tapi besok adalah kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu kenapa Tuhan katakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat cabul. Tuhan berikan semua perintahnya. Supaya berkat yang saudara dapatkan bukan hanya pikir hari ini, tapi stabil dan sustainable dan langgeng. Kalau saudara hanya mikir makan hari ini misalnya, dan saudara pikir saya curi aja dari orang lain, saya mencuri, yang penting saya makan hari ini, maka akan ada konsekuensi hukum, akan ada konsekuensi sosial. Dan Tuhan memberkati kita dari sesama kita. Yang setuju katakan amin. Dan kalau saudara lukai sesama saudara, maka itu akan mengganggu juga kesejahteraan saudara. Kita hidup dalam dimensi waktu ini. Dan hidup adalah permainan yang berseri. Sehingga masa kini dan masa depan harus sinkron, harus harmoni. Saudara harus cari yang baik bukan hanya hari ini, tapi besok juga baik. Dan besoknya juga baik. Besok, sampai kepada kekekalan. Itu harus baik selalu. Sehingga Tuhan berikan 10 perintah Allah. Dan saya mengasihi saudara misalnya. Saya mengasihi saudara bukan hanya mengasihi saudara yang hari ini. Saya harus mengasihi saudara versi saudara besok sampai 10 tahun lagi sampai kepada kekekalan. Tuhan bukan hanya mengasihi kita versi diri kita sekarang, tapi Tuhan mengasihi diri kita versi besok sampai kepada kekekalan. Saya mengasihi anak saya misalnya, dan saya mengasihi anak saya bukan hanya versi anak saya sekarang, dan saya mau kasih apapun yang baik buat dia hanya sekarang, karena kalau saya lakukan itu, saya akan hancurkan hidup anak saya. Saya harus mengasihi anak saya bukan hanya yang sekarang, tapi besok sampai kepada masa depan. Itu kenapa saya didik anak saya. Kita harus disiplin anak kita. Jangan berikan apapun yang dia mau, yang penting enak sekarang. Misalnya kalau engkau berikan es krim, dan es krim enak sekarang. Kalau dia mau terus. Yang penting eksploitasi, keinginan, hawa nafsu, sekarang kau akan merusak karakternya di masa depan. Kau akan merusak diri anakmu di masa depan. Jadi jangan berikan apapun yang hanya enak sekarang, baik sekarang. Tapi berikan apa yang enak sekarang, tapi besok masih enak.
besoknya lagi masih baik. Besoknya lagi masih baik. Itu kenapa kalau kita tidak didik anak kita tidak disiplin anak kita, saudaraku, kita manjakan anak kita, kau hanya mengasihi dia sekarang, tapi engkau merugikan anakmu di masa depan. Saudara harus mengasihi sesamamu, bukan per dia sekarang, tapi kasihi orang-orang yang kau cintai sesamamu dalam dimensi waktu. Karena semua kita tersebar dalam dimensi waktu, dan waktu adalah misteri. Ini adalah misteri kefanaan, misteri kematian. Kita terperangkap dalam waktu. Misalnya mimbar ini, saudara bisa lihat dalam 3 dimensi. Ya, ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. 3 dimensi, jelas. Tapi ada dimensi keempat yang gak kelihatan. Dimensi itu namanya adalah waktu. Semua makhluk yang ada di dalam realita berada dalam 4 dimensi ini. Kita berada dalam panjang, lebar, tinggi, tapi ada dimensi yang tidak kelihatan yang bernama waktu. Dan saudara harus mengasihi, mencari yang baik. Yang pertama dalam dimensi waktu. Dan yang kedua, cari yang baik dan kebaikan yang tertinggi dalam dimensi sesama. Katakan bersama saya, sesama. Saudara jangan cari yang baik hanya untuk dirimu, tapi cari yang baik juga untuk sesama. Hal-hal yang lebih dari tersebut adalah berasal dari si jahat. Hal-hal yang selain dari tersebut adalah dosa. Kalau saudara hanya mencari apa yang baik untukmu tapi merugikan orang lain, itu namanya dosa. Itu tidak harmoni, itu tidak ada timbal balik, tidak ada keindahan di situ, tidak ada keselarasan. Tapi kalau saudara cari yang baik, ini harus baik buat saya dan harus baik buat sesama saya. Itu kenapa Tuhan lagi-lagi berikan 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta dan lain sebagainya. Jangan cari hanya apa yang enak untukmu, jangan hanya cari apa yang baik untukmu, tapi cari apa yang baik untukmu sekaligus harus baik bagi sesamamu. Sekaligus harus baik buat semua orang. Kalau engkau cari itu, indah luar biasa. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Itu indah, itu elok. Kalau saudara cari yang baik dan bukan hanya untukmu, tapi untuk sesamamu, untuk orang di sekitarmu. Bak urapan di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kok saya nyanyi cuma sendirian nih? Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Saudara nggak tahu lagunya ya? Kasihan deh lu. Oh betapa indahnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Tuhan perintahkan berkat-berkatnya untuk dicurahkan. Kalau saudara hidup dalam kesatuan, kalau saudara cari harmoni, keselarasan, timbal balik dalam hubungan sesamamu. Itu kenapa Yesus katakan apapun yang engkau mau orang perbuat untukmu, lakukan itu buat orang lain. Dan di dalam perintah itu Yesus katakan terletak seluruh kitab para nabi, Taurat dan para nabi, terletak di dalam satu perintah harmonisasi pencarian kebaikan antar sesama tersebut. Apapun yang kau mau orang lakukan untukmu, perbuatlah demikian. Ada keselarasan, ada kesinkronan, ada harmonisasi. Itu kenapa ketika saudara melihat keindahan, ya musik yang indah, seni yang indah, itu kenapa saudara harus selalu cari yang baik. Engkau selalu harus cari harmoni. Engkau harus selalu cari keindahan. Itu kenapa saya percaya penting ya bahwa engkau harus jaga lingkunganmu untuk rapi, indah. Ya misalnya kamar tidurmu jangan berantakan, harus rapi.
Karena lingkunganmu adalah kepanjangan tangan dari keberadaanmu, dari dirimu. Engkau mau semuanya terorganisir, semuanya rapi, semuanya pada tempatnya, semuanya pada proporsinya, dan itu adalah indah. Dan saya percaya kalau engkau cari harmonisasi kebaikan yang tertinggi itu, engkau ada dalam zona kerajaan Allah. Itu ada zona kuasa dan mujizat Tuhan. Ketika semuanya pada proporsinya, semuanya pada tempatnya, semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Semuanya akan ngeflow dengan sendirinya. Itu kenapa saya percaya, saudara. Kalau semuanya pada tempatnya, engkau berada di dalam kerajaan surga. Kalau semuanya ngaco pada tempatnya, semuanya keluar dari iramanya, semua keluar dari harmoni tersebut, itu namanya dosa. Ketika musik ini bermain, ada harmoni, ada kekompakan. Para pemain instrumen boleh berimprovisasi tetapi dalam satu frekuensi harmoni. Dan kalau ada yang keluar dari harmoni tersebut, itu namanya false. Dan false itu seperti dosa. Betul atau tidak, saudara? Seperti engkau keluar dari irama, engkau keluar dari frekuensi tersebut. Misalnya adik-adik kita choir, ya, yang menari bagi Tuhan. Mereka menari bukan asal-asalan. Mereka menari mengikuti irama, mengikuti harmoni musik. Betul nggak? Mereka akan berada dalam ketukan tersebut. Ya, kalau iramanya, kalau mereka jogetnya atau menarinya bagi Tuhan, itu keluar dari harmoni, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu adalah gambaran dari dosa. Setiap kita keluar dari zona harmoni tersebut, kita berada dalam zona yang kering. Dan semua berada tidak pada tempatnya. Dan kalau semua tidak berada pada tempatnya, semuanya tidak akan ditambahkan kepadamu. Semuanya tidak akan ngeflow dengan sendirinya. Bahkan penyakit misalnya, saya boleh definisikan penyakit adalah ketika kondisi fisik tubuhmu itu tidak pada tempatnya yang seharusnya. Jadi saya percaya kalau saudara berada dalam zona harmoni dengan kerajaan Allah, ada kuasa, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan. Karena kesembuhan artinya engkau berada dalam harmoni. Kesehatan artinya engkau berada di dalam satu frekuensi dengan kerajaan Allah. Ketika tubuhmu, bagian tubuhmu berada pada tempat yang tidak seharusnya, maka engkau sakit. Misalnya syaraf, kejepit, tidak pada tempatnya, urat yang keluar dari tempatnya, kau keseleo, sakit atau tidak? Itu sakit. Jadi kalau kita sakit, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari tempat pada zona harmoni tersebut, di mana semuanya akan ngeflow dengan sendirinya. Semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Ya, ada satu konsep Chinese yang namanya Feng Shui, tata letak, interior, mungkin juga eksterior yang harus, ya, mereka argumen, harus sinkron dengan alam semesta. Tapi saya percaya, tata letak yang terpenting bukan interior atau furnitur rumahmu. Tata letak yang terpenting adalah hati saudara dan saya. Adalah hidup kita. Dalam semua keberadaannya harus harmoni, harus ngeklik, harus connect. Baru semuanya akan ngeflow dengan sendirinya. Kata Feng Shui tersebut, saudara, secara harafiah, Feng itu artinya water wind, atau saya terbalik mungkin wind water, ya. Jadi Feng Shui artinya angin dan air secara harafiah. Dan itu mengimplikasikan satu konsep ide mengenai aliran, ya, mengenai ngeflow. Saya percaya kalau saudara berada dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ngeflow dengan sendirinya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu dengan sendirinya. Kalau saudara berada dalam zona dan titik harmoni tersebut. Sehingga kita harus cari keindahan. Karena keindahan memanggil bagian yang terbaik di dalam diri kita. Alam yang indah, lukisan yang indah, gedung yang indah. Itu kenapa Pak Paryaji, mendiang Pak Paryaji, dan Gembala Sidang Pendeta Darnati Paryaji, ya selalu
mereview, ya kadang gedung gereja yang disewa atau milik sendiri itu direview. Ya kalau sudah mulai pudar dan sudah mulai tidak baik, itu perlu direnovasi supaya jemaat Tiberias selalu layak dapatkan yang the best. Saudara harus melihat dan mengalami yang indah. Karena keindahan itu berbicara, berkomunikasi dengan kita. Ada signal dalam seni dan keindahan yang memanggil bagian yang terbaik di dalam diri kita. Kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18. Ibrani 13, ayat yang ke-18. Bro David, silakan. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Coba tampilkan Ibrani 13 ayat 18 ini dalam bahasa Inggrisnya, dalam salah satu terjemahan yang saya tidak pernah gunakan terjemahan ini dalam bahasa Inggris, tapi saya baru temukan ada terjemahan ini dan saya lihat versi terjemahan ini cantik sekali, ya, menerjemahkan Ibrani 13 ayat 18. Ya, berdoalah untuk kami, karena kami memiliki hati nurani yang baik. Wishing in all things to deport ourselves in harmony with the beauty of holiness. Saya lihat ini versi ini unik sendiri dan cantik cara menerjemahkan Ibrani 13 ayat 18 ini. Kami mencari harmoni dengan keindahan dari kekudusan. Kalau saudara mencari harmonisasi kebaikan yang tertinggi tersebut dalam dimensi waktu dan dimensi sesama, apapun yang kau lakukan itu bukan lagi untuk manusia, tapi yang kau lakukan bagi Tuhan. Dan hidup seperti itu indah, hidup seperti itu bermakna, hidup seperti itu sangat berarti. Karena engkau baik bukan hanya untuk manusia, tapi engkau mau baik demi kebaikan yang tertinggi. Dan filsuf Immanuel Kant menjelaskan bahwa Tuhan adalah konsepsi kebaikan yang tertinggi. Cari yang baik dan cari kebaikan yang tertinggi itu dalam hidupmu dan berkorban demi kebaikan yang tertinggi tersebut. Karena keindahan dan harmonisasi itu memanggil sisi terbaik di dalam diri kita. Dan kita tahu kita harus berkorban demi sisi terbaik tersebut. Kita tahu kita harus berkorban demi mengaktualkan Kristus yang ada di dalam diri kita tersebut. Dan selalu saya jelaskan bahwa korban selalu berhubungan dengan konsep kefanaan dan konsep waktu. Karena dosa adalah kau eksploitasi kesenangan masa kini dan kau masa bodoh dengan masa depan. Engkau korbankan masa depan, itu adalah dosa. Dan terutama anak-anak muda harus mengerti hal ini. Jangan korbankan masa depan. Kalau engkau korbankan masa depan demi masa kini, itu namanya dosa. Karena demi enak sekarang, itu dosa. Tapi korban kebalikannya. Korban adalah kebalikannya. Korban adalah kau korbankan masa kini. Jangan eksploitasi kesenangan masa kini. Tapi cari kebaikan yang harmoni di masa depan. Masa kini dan besok dan besok dan besok itu harus selaras. Itu harmoni. Baik sekarang, baik besok, baik 10 tahun lagi. Sejauh engkau mencari hal tersebut, saudaraku, engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kau bukan melakukan apapun demi manusia lagi, tapi engkau melakukan apapun demi kebaikan yang tertinggi. Dan itu yang membuat hidup itu penuh dan bermakna dan berarti. Suatu hari nanti kita akan mati meninggalkan dunia ini, tapi kerajaan Allah yang kita cari dalam hidup kita akan tinggal tetap di sini dan akan memberkati generasi berikutnya.
dan berikutnya lagi akan diberkati. Dan saya percaya itu bekal untuk kita masuk ke kekekalan, yaitu kerajaan Allah yang kita cari di masa kini. Kita harus memiliki pengalaman dengan keindahan. Ya, kalau saudara berada dalam zona kerajaan Allah tersebut, semuanya akan berada pada tempatnya, semuanya akan ngeflow dengan sendirinya. Kau akan berada pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Tuhan akan mengatur dirimu sedemikian rupa. Engkau selalu berada dalam right time dan right place. Dan orang akan melihatmu dan berkata, engkau hoki, engkau beruntung, karena selalu berada dalam waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Tetapi engkau bukan hanya hoki dan beruntung, engkau diberkati Tuhan. Karena semuanya akan ngeflow dengan sendirinya. Dan hidup seperti itu indah. Hidup seperti itu nikmat. Itu kenapa? Ya, kita harus mengalami pengalaman dengan keindahan. Hal-hal yang kita memiliki kuasa langsung atasnya. Yaitu harus rapi, harus harmoni, harus indah. Ya, misalnya Tuhan Yesus ketika berada di dunia ini, saya boleh katakan, ya, saya yakin dia menjaga penampilannya, ya, mengenakan baju yang layak. Bukan berarti saudara harus mengenakan baju yang mentereng dan bermerek atau norak, bukan demikian. Saya percaya hal-hal yang indah tidak norak, amin. Tapi pada tempatnya dan pada proporsinya. Kita mengatakan bahwa serdadu-serdadu Romawi mengundi untuk memperebutkan baju Yesus. Saya percaya baju Tuhan Yesus dan jubah Tuhan Yesus itu jubah yang bernilai, sehingga serdadu Romawi berjudi, mengundi untuk mendapatkan jubah tersebut. Kalau jubah tersebut asal-asalan saudara, itu bukan, saya yakin kualitasnya lebih dari Tanah Abang saudara. Ya, sampai serdadu Romawi pun memperebutkannya. Jadi nggak ada yang salah dengan keindahan. Kalau hal itu mengingatkan kepada kita, bagian yang terbaik dalam diri kita itu harus kita aktualisasikan. Dan Tuhan Yesus pun ketika hidup, ya, beberapa orang bertanya, ya, bahwa boleh atau tidak orang Kristen misalnya pakai parfum atau tidak. Pertanyaan yang konyol kadang, saudara. Tapi saya bersyukur ada satu perikop dalam firman Tuhan di mana Yesus diurapi dengan narwastu, dengan parfum yang mahal. Ada orang Kristen yang bertanya, boleh nggak pakai parfum? Sebab ada pendeta yang mengajar bahwa pakai parfum itu duniawi, pakai parfum itu dosa. Ada jemaat yang tanya sama saya, apa boleh kita datang ke gereja pakai parfum? Kalau saudara datang ke gereja, justru saya sarankan sebisa mungkin pakai. Karena kau di sini memuji, menyembah Tuhan, kau angkat tangan di depan Tuhan. Jangan sampai ada urapan aroma mengalir, saudara. Dan orang tumbang dalam roh nanti. Ya. Jadi nggak ada masalah, saudara. Nggak ada yang salah dengan keindahan. Negara-negara yang maju menghargai seni yang indah, gedung yang indah, arsitektur yang indah. Ya, di Eropa gereja katedral itu indah. Beberapa lukisan yang terindah di dunia ini itu bertemakan kekristenan. Ya, Michelangelo, Leonardo da Vinci, ya, lukisan Daud, lukisan Maria, lukisan Yesus. Jadi kita lihat betapa kekristenan memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam seni, dalam keindahan, dan agama yang memiliki paling banyak lagu adalah Kristen, dan kita harus bangga untuk itu. Yang setuju katakan amin. Kita harus bangga, banyak banget lagu, ya, yang ditulis dari ratusan tahun yang lalu. Ya, Martin Luther pun mengarang lagu, saudara. Ya, sampai sekarang, dan kita sudah nggak tahu, ya, apa sampai ribuan atau mungkin puluhan ribu lagu yang sudah digubah oleh banyak komposer, pengarang lagu kekristenan. Kita harus memiliki pengalaman dengan keindahan, karena keindahan itu mengirim signal kepada kita. Itu kenapa saya selalu katakan, lingkungan di mana saudara memiliki kuasa langsung atasnya, saudara harus buat itu rapi.
harus terorganisir, harus indah. Seperti Tuhan menciptakan dunia ini, Dia buat semuanya terorganisir, Dia buat semuanya indah, Dia pisahkan antara gelap dan terang. Dia pisahkan antara siang dan malam, Dia pisahkan antara matahari dan bulan, Dia pisahkan antara air dan daratan dan semua makhluk itu pada habitatnya dan pada tempatnya masing-masing. Konsep dari keindahan. Yang pertama adalah cerah. Katakan bersama saya, cerah. Hal-hal yang indah itu selalu terang, jelas, tidak horor, tidak gelap, tidak suram. Yang setuju katakan amin. Hal-hal yang indah itu selalu harmoni. Katakan bersama saya, harmoni. Selalu ada simetri, sinkronitas, dan keselarasan. Hidupmu harus utuh. Dalam kesatuan yang utuh, nggak boleh terbagi-bagi. Dan konsep keutuhan itu ada pada kata shalom. Katakan bersama saya, shalom. Shalom artinya damai sejahtera, salem, shalom. Dan secara harafiah, arti kata shalom adalah keutuhan, wholeness, keutuhan. Tidak ada yang terbagi-bagi dan semuanya pada tempatnya. Dan yang ketiga adalah keutuhan. Katakan bersama saya, keutuhan. Semuanya pada tempatnya. Ya, semuanya terintegrasi dengan lengkap. Tidak ada bagian yang copot. Semuanya pada tempatnya. Tidak heran kalau saudara cari harmonisasi kebaikan yang tertinggi tersebut, garis miring, itu ada kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya pada tempatnya dan akan mengalir dengan sendirinya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ada kuasa dan ada mujizat. Kalau hidup kita tidak pada tempatnya, salah satu contoh hidup kita ketika tidak pada proporsi dan tidak pada tempatnya adalah ketika kita sakit. Karena sakit bisa didefinisikan sebagai ketika kondisi tubuhmu tidak optimal dan berada tidak pada tempat yang seharusnya. Itu kenapa dalam bahasa Inggris penyakit adalah disease, yang adalah gabungan dua kata, dis dan is. Katakan bersama saya, dis, D-I-S, ya, dan is, E-A-S-E, digabung jadi disease atau penyakit. This is, yang adalah absennya dari ketenangan dan keutuhan. Absennya dari is tersebut. Ketika hidup kita tidak pada tempatnya, kita harus kembali bertobat. Yang setuju katakan amin. Bertobat satu frekuensi kembali kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau itu yang kita cari, semuanya akan ngeflow dengan sendirinya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kebaikan. Dan cari kebaikan yang terharmonisasi dalam waktu dan dengan sesama. Ketika engkau mencari itu, sadar tidak sadar, engkau mencari Tuhan. Engkau mencari keindahan. Karena hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, itu berbicara mengenai Tuhan dan kerajaannya. Dan hal-hal tersebut berbicara kepada kita untuk memanggil sisi yang terbaik dalam diri kita, potensi yang terbaik di dalam diri kita. Keindahan adalah pesan yang mengatakan kepada setiap saudara dan saya bahwa saudara harus jadi yang terbaik, bahwa saudara harus jadi seperti Yesus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi.
mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Angkat tanganmu, katakan, bila ku pandang ke langit, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih, kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia Tuhan, betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya. Carilah kebaikan, carilah keindahan, karena keindahan, harmonisasi, keselarasan, sinkronitas berbicara kepada kita bahwa kita harus jadi yang the best, kita harus jadi yang terbaik. Ketika kita cari kebaikan, ketika kita cari keindahan, dan Alkitab berbicara mengenai keindahan dari kekudusan, dan keindahan tersebut adalah hiasan dan persembahan yang paling berharga di mata Tuhan. Tuhan mau hidupmu jadi persembahan yang hidup. Kau cari kebaikan yang tertinggi tersebut, kau cari harmonisasi kebaikan, dan itu adalah panggilan untuk menjadi yang terbaik. Itu adalah panggilan untuk menjadi the best. Ketika saudara melihat bintang di langit, ketika kau melihat alam yang indah, lukisan yang indah, arsitektur yang indah, interior yang indah, semuanya itu berbicara kepadamu bahwa hidup harus selaras, bahwa hidup harus harmoni dengan kerajaan surga. Dan ketika engkau cari itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau hari ini engkau berkata, aku mau cari kebaikan, aku mau cari keindahan, aku mau cari Tuhan. Dan hari ini engkau mau berkata, aku mau jadi the best, aku mau jadi yang terbaik, dan aku bisa jadi yang terbaik karena Kristus ada di dalamku. Kalau itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Aku cari Tuhan, aku cari kebaikan, aku cari keindahan. Aku berada dalam zona kerajaan Allah dan kebenarannya, zona harmonisasi, kebaikan yang tertinggi. Aku berada dalam zona kerajaan Allah, satu frekuensi, satu irama dengan kerajaan Allah. Aku tidak mau keluar dari zona tersebut, dan aku percaya semuanya akan ditambahkan kepadaku. Aku percaya aku bisa jadi yang terbaik, dan aku harus jadi yang terbaik, generasi minyak dan anggur yang the best. Dan aku percaya apa yang aku kerjakan diberkati, berhasil. Semuanya akan mengalir dengan sendirinya, semuanya akan menari dengan sendirinya, semuanya akan berada pada tempat yang seharusnya, yang selaras, yang harmoni, dan semuanya akan ditambahkan kepadaku dan keluargaku dalam nama Yesus. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi.
Angkat tanganmu, katakan, bila ku pandang, bila ku pandang ke langit, Melanda segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa. Pagi hari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Bersama-sama bangkitkan iman, mempercaya kita terima sesuatu yang ajaib pagi hari ini. Sama-sama dengan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus di minggu pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu dan karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat,
Kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh. Pendengaran sempurna, kami tolak tuli. Penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19 varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Kami doa Ibu Dr. Julia dan keluarga diberkati, Pak Alex dan keluarga, Ibu Meni dan keluarga. Kami doa Ibu Marta di Sunter sehat sempurna, Pak David Raharja, Pak Anggoro. Kami doa juga omanya Adit sehat sempurna, dan Ibu Ivon. Kami doa setiap kami yang seperjamuan oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari sejenak kita berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah kita terima pagi hari ini. Sudah percaya kita terima kuasa dari surga di tempat ini. Haleluya. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara. Angkat kedua tanganmu sambil mengucap syukur, naikkan pujian. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus yang terlebih besar dari segala. Yesus terlebih Yesus terlebih besar di dalamku selamanya, selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita percaya, sepakat kita angkat minyak urapan ini bersama-sama dan katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus,
Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas kepala, atas dahi dan bagian yang sakit, dan percaya hari ini engkau diurapi. Kristus ada di dalam. Kristus artinya yang diurapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan keinginan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin umat-Mu, memenangkan Indonesia bagi kerajaan Allah. Berkati Bro Sony, Bro Rudolf sebagai worship leader, juga tim single, Bro Renaldi dan tim imam pemusik, adik-adik choir diberkati, apa yang mereka kerjakan selalu berhasil. Berkati Asyar Collect and Greeters dan Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja bagian media. Tuhan Yesus berkati kami, doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan